selamat pagi kepada anak-anak Bapak kelas 11 IPS 1 dan IPS 2. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian sehat semua ya, Nak. Ya, jangan takut ya, apapun yang sedang terjadi di sekolah kita, tetap kalian berdoa supaya kalian masing-masing dan juga guru-guru kalian dalam keadaan sehat. Oke? Nah, baik, kali ini dalam pelajaran ekonomi kita akan belajar tentang perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Sesuai dengan janji Bapak minggu lalu atau pertemuan lalu, bahwa kali ini kita akan belajar tentang perpajakan dalam membangun ekonomi. Oke, kita akan langsung saja masuk ke materinya ya. Sebentar Bapak akan share. Oke, tunggu sebentar. Semoga sudah dan ya, semoga sudah terlihat di dalam video Bapak ini ya, slide-nya. Oke, kita sudah masuk ke dalam bab 7 ya, bab 7 yaitu perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Nah, ini termasuk salah satu ya materi yang sangat Bapak senangi ya dari sejak Bapak SMA ya, yaitu tentang pajak. Karena pajak itu nantinya itu akan menjadi salah satu bagian dari hidup kalian ya, membayar pajak ya. Kenapa begitu? Nanti kan kalau kalian sudah bekerja ya, kalau kalian sudah bekerja itu kalian akan mendapatkan gaji, dan gajinya itu pastinya akan dipotong untuk membayar pajak ya. Nah, jadi pajak ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan dalam menabung saja, kalau kalian menabung di bank itu ada pajaknya ya. Kalau menabung di bank pun kalian ada pajaknya. Oke, lanjut kita masuk dalam tujuan pembelajaran pada hari ini. Apa sih ya? Tujuan kalian belajar pajak itu adalah kalian mampu memahami pengertian, fungsi dan manfaat perpajakan di Indonesia, serta mampu membedakan tarif pajak. Ya. Nah, jadi inilah tujuan pembelajaran pada hari ini yang kalian capai. Oke, oke, langsung saja kita masuk ke dalam definisi pajak. Ya. Definisi pajak itu tertuang ya seperti biasa ya, kalau kita mendefinisikan sesuatu itu harus ada dasarnya ataupun teorinya ya, teori yang sudah diakui. Nah, kalau di dalam bangsa kita berarti setiap definisi yang itu dasarnya adalah undang-undang, dan yang pajak ini masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ya. Nah, jadi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Ya. Nah, sekali lagi, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa. Ya, jadi pajak itu memang paksaan ya, tetapi itulah yang nantinya akan digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Oke, nah itulah definisi pajak menurut Undang-Undang Dasar Nomor 16 Tahun 2009. Ya, nah lanjut kita yaitu fungsi pajak ya. Fungsi pajak yang sering dikenal ya,
yang juga dipakai oleh bangsa kita, bangsa Indonesia, ada 4 fungsi. Yang pertama itu fungsi budgeter atau anggaran. Apa sih fungsi budgeter atau anggaran? Adalah pajak diharapkan, ya, pajak diharapkan mampu membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Fungsi pajak yang pertama, ya, bahwa fungsi budgeter atau fungsi anggaran yaitu penerimaan pajak mampu membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Nah, itulah fungsi yang pertama. Lalu fungsi yang kedua, reguleran atau mengatur. Ya. Apa itu fungsi mengatur? Ya. Bahwa penerimaan pajak diharapkan dapat mengatur pertumbuhan ekonomi yang ada. Ya. Jadi diharapkan bahwa fungsi pajak itu dapat mengatur pertumbuhan ekonomi di negara kita. Nah, itulah fungsi pajak yang kedua. Lalu fungsi pajak ketiga adalah stability, ya, atau keseimbangan. Ya. Nah, fungsi pajak yang ketiga ini diharapkan bahwa penerimaan pajak dapat menstabilkan setiap harga barang yang ada di masyarakat, sehingga inflasi dapat diatur atau dikendalikan oleh negara. Nah, inflasi itu maksudnya itu, Pak, inflasi apa sih? Inflasi itu maksudnya adalah ketika harga-harga barang yang beredar di masyarakat itu mengalami kenaikan, ya, kenaikannya bisa 50%, 100%, ya, seperti minyak bimoli, ya, kemarin itu bisa sampai 32, ya. Nah, tapi sekarang pemerintah menetapkan bahwa minyak itu harus 14.000, nah, 1 liternya, ya. Nah, itu termasuk, ya, fungsi pajak bisa masuk ke dalam menstabilkan harga barang yang ada di masyarakat, ya, sehingga inflasi itu bisa dikendalikan oleh negara. Nah, itulah fungsi pajak yang ketiga. Lalu fungsi yang keempat, redistribusi pendapatan. Ya, apa sih redistribusi pendapatan? Ya, bahwa penerimaan pajak itu diharapkan mampu membiayai kembali pembangunan-pembangunan yang ada di Indonesia. Ya. Jadi setelah menerima pajak dari masyarakat, bahwa penerimaan pajak itu dikembalikan lagi untuk membuka atau membangun infrastruktur, membuka lapangan pekerjaan di masyarakat, ya. Nah, itulah fungsi pajak yang keempat. Oke, mudah-mudahan kalian cukup paham tentang keempat fungsi pajak yang sudah Bapak sampaikan. Oke, lanjut kita ke yang ketiga, yaitu manfaat atau benefits, ya, dari membayar pajak, ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi dari 4 fungsi itu, berarti kita sebenarnya sudah bisa menyimpulkan apa sih manfaatnya, ya. Yang pertama yaitu bisa dalam pembangunan sarana umum, ya, fasilitas umum, ya, yang bisa kalian rasakan pada saat ini, ya, dari namanya Transjakarta, halte busway, jembatan penyeberangan orang, ya, lalu jalan bebas hambatan, ya, itu merupakan fasilitas umum, ya, yang telah dibangun oleh pemerintah. Lalu yang kedua mungkin pertahanan dan keamanan, ya. Pertahanan itu dan keamanan itu maksudnya itu pertahanan dalam artian adalah pangan atau ketahanan pangan, ketahanan bukan cuma ketahanan dalam artian militer, ya, tapi dalam artian juga dalam
pertahanan ini pertahanan kebutuhan hidup manusia atau masyarakat di Indonesia itu harus bisa dipertahankan oleh negara, seperti ketahanan pangan, ketahanan minyak, ketahanan lain-lainnya. Ya. Lalu juga keamanan, ya, keamanan itu dalam artian ya, militer sendiri. Lalu manfaat yang ketiga ada subsidi pangan dan BBM. Yang keempat ada kelestarian hidup, kelestarian lingkungan hidup dan budaya bangsa. Lalu bisa juga pajak itu digunakan untuk mendanai pemilu. Lalu ada juga membiayai pengeluaran bersifat self liquidity yang sampai ke dalam membiayai pengeluaran reproduktif dan membiayai pengeluaran yang tidak self liquidating dan tidak reproduktif. Nah, itulah ke-8 ya, 8 manfaat yang mungkin bisa Bapak sampaikan, tapi masih banyak lagi yang lainnya. Ya. Nah, itulah manfaat pajak. Lalu selanjutnya adalah tarif. Nah, ini tarif nih. Kalian juga harus tahu ya. Kalian itu kalau dalam keseharian atau orang tua kalian membayar pajak itu pajak kendaraan bermotor menggunakan tarif apa kan gitu ya. Ini di sinilah kalian harus tahu. Nah, tarif pajak itu ada 4. Yang pertama proporsional atau sebanding. Yang kedua tarif pajak itu tetap. Ya. Lalu yang ketiga ada tarif pajak itu degresif dan yang terakhir progresif. Nah, ada 4 tarif pajak. Nah, 4 tarif pajak ini mempunyai perbedaan masing-masing dan juga penggunaannya beda-beda. Ya. Ada yang proporsional itu digunakan di pajak penambahan nilai, terus pajak di dalam materai itu masuk ke dalam tarif pajak tetap dan sebagainya. Ya. Nah, untuk pengertiannya nanti akan menjadi tugas kalian ya. Tarif pajak ini setiap masing-masing akan menjadi tugas kalian. Nah, ini kita langsung masuk ke dalam kuis saja ya. Nah, kuisnya cukup gampang yang tadi sudah Bapak sampaikan sebelumnya itu berdasarkan materi yang sudah Bapak sampaikan, coba tuliskan pengertian dari masing-masing tarif pajak tersebut serta tuliskan contohnya. Oke? Nah, mungkin sudah cukup ya kalian baca ini pertanyaannya. Sudah cukup mengerti. Lalu petunjuknya dalam pengumpulan yaitu pertama pasti tuliskan pertanyaan dan jawaban kalian di buku tulis. Lalu fotokan hasil penelitian kalian dan upload foto tersebut ke Google Classroom yang sudah Bapak sediakan. Lalu paling lambat dikumpulkan hari Rabu 1 Februari 2022 jam 3 sore. Oke. Oke, mungkin situ saja. Selamat belajar ya. Dan jangan lupa mengerjakan tugasnya. Sampai jumpa di pertemuan lain. Tetap berdoa dan tetap jaga protokol kesehatan. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye semuanya.